membahas tentang sihir putih yang saya sampaikan di sini. Di sini dikatakan fa idza ta'ammalta bil insafi ma dzakarnahu min awwali mabhathi sihri ila hadzal mawdu' alimta anna syamsal ma'arif wa manba'a usulil hikmah alladaini huma li Syekh Al-Buni wa amtanhima dakhilatun fi jumlati kutubi sihri. Apabila kalian memperhatikan dengan seksama apa yang telah kami sebutkan dari awal mula pembahasan tentang sihir sampai pada pembahasan ini, maka Anda akan mengetahui bahwasanya kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Manba' Ushul Hikmah, yang mana keduanya adalah karya dari Syekh Al-Buni, ya, dan kitab-kitab yang semisal dengan keduanya itu masuk kepada kitab-kitab sihir. Kitab-kitab sihir. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Kali ini Bang Pin akan membawakan berita yang diunggah oleh depoksuara.com. Berita ini diunggah dengan judul Ustadz ini bongkar buku yang dipelajari Gus Samsudin di pesantren, ternyata kitab sihir dan perdukunan. Dan ketika berdoa ini tentu ada tuntunannya. Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Di situ juga ada kitab Al-Awfaq atau beberapa kitab. Ketika menghadiri acara televisi dan beberapa podcast, Gus Samsudin mengaku mempelajari kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Mambul Hikmah saat menjadi santri di pesantren. Namun Ustadz Muhammad Faizar dalam sebuah video yang viral membongkar sejumlah kitab yang diakui dipelajari oleh pemilik Padepokan Nur Zat Sejati tersebut. Ternyata kitab yang dipelajari Gus Samsudin bukanlah kitab tentang ajaran agama, tapi kitab sihir dan perdukunan. Berdasarkan video viral yang diunggah oleh akun TikTok @h1jrah Ruqyah Dakwah, di situ diperlihatkan potongan video Gus Samsudin yang mengatakan kitab-kitab yang ia pelajari saat masih di pesantren, yaitu kitab Al-Awfaq dan Mamba'ul Hikmah. Dan ketika berdoa ini tentu ada tuntunannya. Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Di situ juga ada kitab Al-Awfaq atau beberapa kitab Mamba'ul Hikmah, ya, kata Gus Samsudin. Dan ketika berdoa ini tentu ada tuntunannya. Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Di situ juga ada kitab Al-Awfaq atau beberapa kitab. Dalam unggahan tersebut juga langsung dijelaskan dakwah dari Ustadz Muhammad Faizar yang menjelaskan jika kitab Al-Awfaq dan Mamba'ul Hikmah adalah kitab sihir dan kitab perdukunan. Nah, kita akan membahas tentang sihir putih yang saya sampaikan di sini. Di sini dikatakan apabila kalian memperhatikan dengan seksama apa yang telah kami sebutkan dari awal mula pembahasan tentang sihir sampai pada pembahasan ini, maka Anda akan mengetahui bahwasannya kitab Syamsul Ma'arif dan Mamba'ul Hikmah yang nama keduanya adalah karya dari Syekh Al-Buni, dan kitab-kitab semisal dengan keduanya itu masuk kepada kitab-kitab sihir, kitab perdukunan, jelas Ustadz Faizar. Dan aku yakin sekali bahwasannya orang yang mengatakan nadom atau asma jaljalud, ya, yang mana itu katanya dari Ali bin Abi Thalib, maka dia adalah seorang pendusta. Ini kata Kiai Abu Fat Al-Hudori paparnya. Beliau pernah nyantri 7 bulan di tempatnya Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang. Ini ulama yang luar biasa, Kiai Abu Fatal. Beliau dari Tuban, tidak pernah belajar di Arab, tapi bahasa Arabnya mumtazah. Ini karangan beliau langsung yang menulis imbuhnya. Ustadz Faizar juga menjelaskan jika ajaran yang ditulis dalam kitab tersebut lebih buruk dari penyembah berhala. Dan beliau di sini mengutipkan di dalam kitab Tobaqot Sufiyah sangat mewaspadai terhadap apa yang dilakukan terhadap Albani dan kawan-kawannya terhadap tirakat-tirakat yang dituliskan di dalam kitab-kitabnya, kata Ustadz Faizar. Beliau mengatakan para penyembah
penyembah berhala lebih baik daripada mereka, yakni Al-Buni dan kawan-kawannya. Sesungguhnya Allah berfirman tentang mereka bahwasanya tidaklah kami menyembah mereka, yakni para berhala, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jelasnya kembali, Ustadz Faizar juga menyebutkan Al-Buni mengambil asma-asma Allah yang mulia untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang rendah dari perkara-perkara keduniawian. Sedang mereka Al-Buni dan kawan-kawannya, mereka membaca asma-asma Allah, mengambil asma-asma Allah yang mulia, yang agung untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang rendah dari perkara-perkara keduniawian, yaitu mendapat ikhwan dari bangsa jin, memelet wanita, memisahkan antara suami dengan istri, si istri disuruh zina, si suami disuruh zina dengan cara sirih. Ini ada papar Ustadz Faizar. Tapi di kitab Mambaul Hikmah saya nggak bawa. Kalau mau membahasnya lebih lengkap, saya pernah membahasnya dengan almarhum Kiai Riswanto, masih ada di channel saya di MFO, sambungnya. Sontak video viral tersebut langsung diserbu komentar netizen yang mengatakan jika Gus Samsudin tak hanya melawan pesulap merah, tapi juga Ustadz hingga dokter. Tadinya Udin versus pesulap merah, sekarang Udin versus pesulap merah, Ustadz, Kiai, dokter, pengacara, pesepak bola, Monton Zilong, ungkap akun @l_an. Orang yang berilmu dan soleh itu bisa dilihat dari aura wajahnya. Kalau si Udin auranya gelap, betul nggak masih? Imbuh akun @sa_oke. Dan begitulah kira-kira berita terkait Gus Samsudin yang masih belum ada habisnya di ranah dunia entertainment ya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dan juga hikmahnya dalam video ini. Like, komen, dan subscribe-nya ditunggu, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kita akan membahas tentang sihir putih yang saya sampaikan di sini. Di sini dikatakan fa idza ta'ammalta bil insafi ma dzakarnahu min awwali mabhati sihri ila hadzal mawdu' alimta anna syamsal ma'arif wa manba' usulil hikmah alladaini huma li Syekh Al-Buni wa amtanhima dakhilatun fi jumlati kutubi sihri. Apabila kalian memperhatikan dengan seksama apa yang telah kami sebutkan dari awal mula pembahasan tentang sihir sampai pada pembahasan ini, maka Anda akan mengetahui bahwasanya kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Manba' Ushul Hikmah, yang mana keduanya adalah karya dari Syekh Al-Buni ya, dan kitab-kitab yang semisal dengan keduanya itu masuk kepada kitab-kitab sihir, kitab-kitab sihir, kitab perdukunan. Wa aiqantu annal qaila bi anna nadhama jaljalutiyata li sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha kadhibun. Dan aku yakin sekali bahwasanya orang yang mengatakan nadham atau asma jaljalutiyah ya, yang mana itu katanya dari Ali bin Abi Thalib, maka dia adalah seorang pendusta. Ini kata Kiai Abu Fadl Senori. Beliau pernah nyantri 7 bulan di tempatnya Kiai Haji Hashim As'ari di Tebu Ireng, Jombang. Ini ulama yang luar biasa, Kiai Abu Fadl. Beliau dari Tuban, dari Senori. Beliau tidak pernah belajar di Arab, tapi bahasa Arabnya mumtaz. Ini karangan beliau langsung yang menulis. Bahasa Arabnya luar biasa sekali. Padahal tidak pernah belajar di Timur Tengah. Nah, ini karomahnya beliau ini. Masya Allah. Dan beliau di sini juga mengutipkan di dalam kitab At-Tabaqat As-Sufiyah, wa kana Syekh Ibrahim Al-Matbuli, ada Syekh Ibrahim Al-Matbuli rahimahullah taala ya. Beliau sangat mewaspadai terhadap apa yang dilakukan terhadap Al-Buni dan kawan-kawannya, terhadap tirakat-tirakat yang dituliskan di dalam kitab-kitabnya. Wa izzati rabbi, beliau mengatakan, demi Allah, inna ibadal asnam ahsanu min haula, para penyembah berhala lebih baik daripada mereka, yakni Al-Buni dan kawan-kawannya. Fa inna Allah azza wa jalla akhbara anhum annahum kanu yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sesungguhnya Allah taala berfirman tentang mereka bahwasanya tidaklah kami menyembah mereka, yakni para berhala, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa haula'i ittaqadu asma Allah taala al-musrifata al-mu'dhimah li husuli aghrad khasisa min manasibid dunya.
Sedangkan mereka Al-Buni dan kawan-kawannya, mereka membaca asma-asma Allah, mengambil asma-asma Allah yang mulia, yang agung, untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang rendah dari perkara-perkara keduniawian, yaitu mendapat ikhwan dari bangsa jin. Ya, di sini diajarkan memelet wanita, memisahkan antara suami dengan istri.